Oke semuanya, kembali lagi di channel Gudang Digital. Kembali lagi bersama saya Afif di sini. Kali ini, oh iya, kita udah lama nggak ketemu ya guys. Udah beberapa hari ya, atau beberapa bulan. Kita akan ngomongin hari ini jenis-jenis kamera yang ada di dunia. Yang pertama DSLR, mirrorless, medium format, insta kamera, analog film, compact, action cam, Insta360 sama smartphone. Yang pertama DSLR dulu, dari EOS 850D. Terus mirrorlessnya ada dari A7C, medium formatnya ada GFX 50R, terus instanya kameranya dari Instax Mini 12, dummy aja tapi. Analog filmnya dari Holga 120N. Compactnya dari Canon ya, Canon G7X Mark II. Terus action camnya dari DJI ya, Osmo Action. Kamera 360 nya dari Insta360 ya, X3 ya. Tapi ini dummy semua, ini ada beberapa yang real GFX 50R, A7C, Canon G7X Mark II, sama Canonnya ini EOS 850D. Kita bahas untuk yang DSLR dulu. Yang pertama DSLR-nya kelebihan dan kekurangannya yang kita bahas pasti ya. Kelebihan dan kurangnya DSLR pasti kualitas gambarnya tinggi, pengaturan manualnya banyak, lensanya bisa diganti-ganti, banyak pilihannya. Tapi kekurangannya itu pasti besar, ukurannya besar, kurang portable lah untuk dibawa kemana-mana ya. Jadi memakan banyak tempat lah. Terus yang mirrorless tuh kelebihannya ringkas, autofocusnya lebih cepat karena sensor lebih gede kan. Terus kualitas gambarnya tinggi. Kekurangannya harganya lebih mahal, harganya lebih tinggi. Terus umumnya baterainya cepat habis, soalnya untuk seri-seri high pasti dia butuh kapasitas baterai yang besar, tapi dia juga menyedot membutuhkan daya serap yang banyak untuk ke prosesornya, dan pasti prosesor yang di dalamnya pasti butuh daya yang lebih dari sebelumnya. Oke, yang ketiga untuk medium format ya. Medium format kita ada Fujifilm GFX 50R. Ini ukurannya sangat besar ya guys. Kelebihannya sensornya pasti besar. Kualitas gambarnya nggak kaleng-kaleng. Mau dicetak 10 kali juga nggak akan pecah di backboard lagi. Di baliho. Buat acara-acara partai nih cocok nih. Kita bentar lagi kita pemilihan tuh tanggal 14 Februari ya. Udah kita libur nggak ya? Semoga libur ya. Terus kekurangannya itu ya berat tadi, harganya pasti ya lebih mahal daripada yang APS-C ataupun full frame ya. Terus ada si mungil pengen nih Instax Mini 12 ini kamera Polaroid ya, yang satu kali cetak, satu kali jepret langsung jadi dia kelebihannya ya simple, cetak instan, pengalaman fisik saat megang cetak fotonya itu. Tapi kekurangannya dia boros di kertasnya pasti ya, karena isinya 10 itu harganya 100.000 kalau di Gudang Digital. Jangan lupa beli di Gudang Digital, restock kita ada. Oke. Yang isi 2 pack 180 lebih murah. Kekurangannya itu, jadi dia ada beberapa Instax Mini atau Instax Polaroid kamera yang bisa langsung cetak atau bisa di preview dulu. Kalau yang ini langsung cetak. Terus analog film tuh yang ini Holga 120N. Kelebihannya estetik film klasik, terus kejutan hasil. Kekurangannya biaya filmnya dan pengembangan Instaxnya tidak secara instan. Jadi dia istilahnya butuh effort ya Mas Randy kalau bahasa sekarang. Effort tuh apa ya? Usaha yang lebih keras untuk bisa menghasilkan foto yang kita bisa lihat. Kalau ini kan nggak bisa di preview, jadi dia harus dicetak dulu Mas. Harus pakai roll film, ribet toh, pakai ruangan yang gelap terus untuk nyetaknya kan dan lain-lain. Bener kan? Betul kan? Bener lah, masa nggak betul. Terus apalagi yang selanjutnya ada compact atau bisa dibilang pocket ya, soalnya ini lensanya nggak bisa diganti-ganti kan, Canon G7X Mark II. Kelebihannya pasti ringan, bisa dibawa kemana-mana. Kekurangannya ya kualitasnya sebenarnya kalau yang G7X Mark II atau Mark III hasilnya udah bagus, cuma kalau yang kamera pocket standar ya hasilnya ya bisa dibilang biasa aja, tapi sudah cukup. Bener Mas Randy? Bener kan? Bener banget dong. Terus yang terakhir, yang ke-7 action cam
dari Osmo Action. Dia kelebihannya ya bisa dibawa kemana-mana, terus anti air, anti debu, anti api. Enggak ya, anti api enggak ya? Anti api. Mbak kira apa ini? Ya itu pokoknya dia kelebihannya yaitu portable, sederhana digunakan. Terus hasil yang untuk action cam yang di tahun yang sekarang tuh kualitasnya udah bagus. Ada yang 4K sampai 120 fps, ada yang pakai lensa Leica dari Insta360S Pro. Bisa dibeli di Gudang Digital, harganya cuma 7.779.000. Nanti linknya di sini. Oke. Ya jangan lupa dibeli. Itu low light-nya bagus banget soalnya untuk action cam, sekelas action cam ya. Harganya segitu, menurut saya apa ya? Bisa dibilang sangat worth it lah ya mas. Nah itu kalau kekurangannya yaitu tadi apa? Kalau dari segi baterai dia pasti lebih boros juga. Terbatas untuk seri-seri yang sebelumnya, tapi kalau yang sekarang ya pasti udah upgrade pastinya. Tapi ya pasti ada kualitas yang tidak bisa didapatkan di mirrorless atau kamera-kamera seperti yang kita buat syuting ini. Wah terlalu bagus ini kameranya. A7S Mark berapa ini mas? Mark 3 asik. Terus yang kedua terakhir ada Insta360. Ini favorit untuk bapak-bapak naik Harley atau untuk apa San Mori ya, karena bisa dapat angle yang 360 untuk bisa dapat sudut semuanya. Pasti itu keunggulannya. Terus kekurangannya ya kualitas gambarnya mungkin kurang tajam ya kalau 360 ya. Tapi kalau ini udah cukup sih untuk upload konten-konten, untuk mengasih makan di Instagram kalian itu loh, di TikTok kalian itu udah cukup ya. Harganya 7.649.000, bisa dibeli di Gudang Digital. Terus yang terakhir yang umat semua manusia tidak bisa lepas dari itu semua yaitu adalah smartphone. Smartphone yang pasti smartphone kelebihannya bisa dibawa kemana-mana, lebih ringkas, baterainya ada yang tahan sampai 2 hari, mungkin 3 hari kalau nggak dipakai ya. Orang-orang sekarang pasti one take udah upload, bisa diedit sesuai keinginan, mau di monokrom, mau jadi putih abu-abu sama aja gitu. Ya gitulah, mudah diakses lah intinya. Mudah diakses, harganya nggak terlalu mahal, tapi udah dapat kamera dan kalian bisa berkarya di situ. Iya nggak Mas Randy? Kekurangannya apa Mas? Coba. Ya terbatas maksudnya terbatas untuk kualitas gambarnya ya. Beda sama kamera-kamera mirrorless dan sekelasnya ya Mas. APS-C, full frame, terus media format ya. Terus kontrol manualnya pasti terbatas kalau di dalam handphone tau. Ada yang bisa ngatur ISO dan lain-lainnya, pasti kan semua handphone nggak ada itunya kan mas? Iya kan, bener kan? Ya. Iya kan? Kayaknya. Tapi kalau di Xiaomi ada watermarknya 13T. Saya jadi pengen beli itu ya. Realme apa? Vivo ya no? Oh tuh watermark. Watermarknya no Xiaomi 13T terus. Ya ngono kayak lah kok. Ya wes no. Ada, tapi iPhone nggak ada ya mas? Nggak ada iPhone. Nggak ada iPhone watermark. Paling kalau pas kita dikirim via AirDrop dan lain-lain ya bisa dikirim. Nanti ada tulisannya pas di rincian toh. Tapi kalau di watermark nggak bisa iPhone. Norak nggak sih? Ya tapi norak. Iya sih, makanya mau ganti Android aja. Ya gitulah pokoknya ya. Intinya itu ada kelebihan, ada kekurangannya dari jenis-jenis kamera ini ya. Balik lagi ke sesuai kebutuhan kalian yaitu mau cari yang praktis atau mau cari hasil yang bagus. Pasti kalau hasil yang bagus nggak jauh lepas gimana sih? Gimana mas? Nggak jauh dari harga mungkin ya, terus ekstra kalian untuk nguliknya, karena butuh effort di dalam itu tuh, untuk mempelajarinya. Tapi kalau dari segi semua ini saya memilih untuk kamera yang mirrorless karena bobotnya enteng, lumayan enteng lah, bisa diganti-ganti lensanya, autofocusnya cepet, sensornya udah di tengah-tengah lah, mid range lah ya. Sensornya udah di tengah-tengah. Ya pokoknya itulah, layarnya bisa connect ke smartphone juga, jadi simple lah. Semua bisa, cuma lebih comfortable yang ini dari harga dan lain-lain ya, dari hasil pastinya. Oke, untuk kalian yang punya question Q&A untuk tentang fotografer dan apa sejenisnya yang ada di dalam permukaan itu, kan bisa kirim komen di sini. Ketik aja lah. Pokoknya bisa WA di kita ya, atau banyak e-commerce, nanti tanya-tanya seputar gudang digital boleh. Tanya-tanya seputar fotografer dan videografer boleh di Gudang Digital. Langsung mampir juga boleh, tanya-tanya aja, nggak beli juga nggak apa-apa. Jangan lupa untuk subscribe untuk channel Gudang Digital di YouTube-nya pasti ya. Terus kunjungin Instagram kita di Gudang Digital Indonesia, di follow. Jangan lupa saksikan video-video selanjutnya dari Gudang Digital. Let's go. Penutupnya itu.
Let's go. Kurang lah.